Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan melimpah untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kita sekalian selalu dalam lindungan Tuhan. Kita dapat mengatakan bersama-sama, terpujilah nama Tuhan. Sampai saat ini Tuhan tetap memberkati dan menolong kita masing-masing. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita tundukkan di bawah kaki hadirat Allah. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, Allah sumber kehidupan kita, Allah sumber kecukupan kita, Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Saat ini saat indah Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Saat ini saat indah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini.
urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, kami merasakan saat ini Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Allahku, Tuhanku Yesusku, Juru Selamatku. Saat ini kami menyembah-Mu Tuhan, saat ini jemaat-Mu memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Allahku, Yesusku, Rajaku, Juru Selamat, sumber hidupku. Terima kasih Tuhanku, syukur bagimu Allahku. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhanku. Haleluya, terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagunkan. Kau Allah yang besar, ajaib
Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, mulialah nama-Mu Allahku. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah, menyembah, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas hadirat Tuhan di dalam ibadah pertemuan kami pada pagi hari ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami aturkan kepada Tuhan. Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan akan penyegaran yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami rindu penghiburan sejati yang datangnya dari Engkau Allah. Oleh karena itu dengan satu hati Tuhan kami datang di bawah kaki hadirat-Mu. Memohon kiranya Tuhan mengurapi kami satu persatu, mengurapi kami yang berada di sini maupun sidang jemaat-Mu yang sedang berada di rumah masing-masing atau di tempat lain mereka berada. Kami percaya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menjangkau kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan segala persembahan kami akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus ambil alih pimpinan ibadah ini supaya segala sesuatunya berlangsung seperti yang Tuhan kehendaki buat kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Allahku sumber hidupku, Allah segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatu, yang telah menjadikan kami sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita muliakan namanya karena kebaikannya. Tetap kita percaya bahwa Allah kita, pemelihara kita, sampai saat ini Tuhan telah menolong kita. Dan berikutnya Tuhan juga tetap akan menolong kita. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama meskipun yang di rumah, kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita puji nama-Nya.
mulia namanya, puji hosana, mulia namanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tiba di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Tuhan yang akan menguatkan Bapak Ibu dan saya, menghidupkan pengharapan Bapak Ibu dan saya, dan yang paling utama memberikan jaminan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Kalau kita dalam segala hal, dalam segala kesulitan, Tuhan Allah akan turun tangan menolong kita. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi. Haleluya. Seperti Engkau, haleluya. Begitu mengasihi, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan sanggup menjawab Haleluya. seru doa. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, haleluya. Begitu mengasihiku, oh Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi sidang jemaat-Mu. Haleluya. Engkau yang sanggup menjawab segala persoalan kami. Haleluya, haleluya. Seperti Engkau, haleluya. Begitu mengasihi, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
turun tangan memberkatiku, kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh kembali bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah boleh menolong kami, menuntun kami dalam kami memahami bahkan sampai kepada kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Engkau Allah senantiasa bersama dengan kami, menyertai dan mengurapi kami dalam bagian kami masing-masing. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada bulan ini, seperti yang sudah lalu-lalu, sudah beberapa kali dikatakan bahwa gereja kita pada bulan Oktober ini memiliki sebuah tema di mana kita mau belajar untuk kita hidup atau memiliki kerinduan akan mengalami kuasa Allah. Jadi bagaimana kita rindu, bagaimana kita hidup di dalam suatu rasa haus, di dalam suatu rasa rindu, di dalam suatu keinginan, hasrat untuk kita boleh mengalami, melihat ada di dalam kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kehidupan atau penggalan hidup, kisah hidup dari seorang nabi, yaitu Elia. Tentu kita tahu seperti apa pelayanan Elia pada masa itu. Setidaknya kita bisa mencatat bahwa Elia adalah nabi yang pada waktu itu Allah pakai untuk sebuah pekerjaan atau sebuah tugas di Israel dalam melawan nabi-nabi palsu atau nabi-nabi dari dewa-dewa yang lain. Tidak hanya itu, ketika Allah menegur raja waktu itu dan mendatangkan kekeringan sampai kemudian mendatangkan hujan, di sana juga Allah bekerja melalui perantara Nabi Elia. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam sepanjang kisah hidup Elia, ada satu masa di mana kita mungkin pernah mendengar kisahnya atau kita pernah membaca kisahnya. Rupa-rupanya Elia ini pernah merasa takut yang begitu sangat sampai dia harus lari, sampai dia harus sembunyi. Nah, dari penggalan kisah itulah kita akan belajar apa sih yang harus kita lakukan ketika dalam hidup kita, dalam garis perjalanan kita, ketika suatu saat kita mengalami suatu titik jenuh, ketika suatu saat kita mengalami suatu titik di mana kita rasa capek, mungkin frustasi, mungkin merasa sudah enggak bisa. Namun kita diajar untuk memiliki kerinduan terhadap kuasa Allah.
Tentu sebagai orang percaya, kita sudah berkali-kali melihat, merasakan, menyaksikan, atau mungkin menerima secara langsung apa yang disebut sebagai suatu kuasa Allah atau pekerjaan Allah dalam hidup kita. Banyak hal yang dapat kita ceritakan ketika kita ditanya, apa sih pengalaman pribadimu dalam mengalami kuasa Tuhan? Coba dong ceritain, gimana pengalaman-pengalaman rohanimu? Ayo kesaksian, apa saja pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Bagi dong ceritanya. Gimana sih waktu itu mengalami itu loh, pertolongan Tuhan yang ini. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, pada waktu kita mengalami keajaiban-keajaiban, pada waktu kita berada dalam situasi di mana kuasa Tuhan seolah-olah sedang terjadi besar-besaran dalam hidup kita, kita memiliki semangat yang luar biasa. Kita memiliki suatu kebangkitan yang sepertinya begitu membara dalam hidup kita. Seperti memberikan suntikan iman yang sangat besar dalam hidup kita. Namun ada masa Bapak Ibu Saudara, ketika akhirnya situasi membawa kita untuk capek. Situasi sepertinya membawa kita untuk lelah. Situasi seakan-akan memaksa kita untuk menyerah. Dan situasi seakan-akan menggiring kita untuk melihat, ini terus gimana? Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah tetap mau supaya kita memiliki kerinduan terhadap kuasa Allah. Amin. Allah gak mau ketika kita mulai capek, ketika kita mulai mungkin mengalami titik jenuh, ketika kita mulai mengalami jalan-jalan buntu, ketika kita mulai mengalami yang namanya situasi yang gak mendukung, kemudian kita mulai layu, lemah, lesu, dan kemudian kita bilang, ya sudah selesai aja sampai di sini Tuhan. Udah gak ada lagi. Allah gak mau yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, kesempatan ini, kebenaran itu jelas bagi saya dan saudara sekalian, bahwa Allah mau setiap saat, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita harus memiliki suatu hasrat, suatu kerinduan, suatu keinginan yang kuat akan kehadiran kuasa Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 19, kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian terbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah.
Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penggalan kisah yang baru saja kita baca bersama-sama ini merupakan suatu peristiwa persis tepat setelah setelah Elia melakukan perkara yang besar bersama dengan Allah. Ketika Israel dipimpin oleh Ahab, di sana mezbah-mezbah Allah diruntuhkan, yang dibangun mezbah-mezbah Baal, di sana banyak orang yang kemudian ikut menyembah Baal, kemudian bangkit nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang bekerja untuk kepuasan raja atau Isabel, permaisurinya itu. Nah, kemudian pada waktu itu, kalau kita mundur, terus yang Allah bilang melalui Elia, tidak akan ada hujan. Terus Elia dipelihara di Sungai Kerit. Kemudian ada penggalan kisah janda Sarfat. Baru kemudian kembali kisah mengenai Elia yang berjumpa dengan Ahab. Kemudian di sana seperti ada pertarungan besar antara Elia dan nabi-nabi Baal. Ketika mereka bertanding untuk melihat Allah mana sih yang hidup, Allahnya siapa yang benar-benar Allah. Ayo sudah kita ambil korban, kamu ambil korban satu diolah, silakan minta Allahmu untuk terima itu.
kamu tidak boleh hidupkan api untuk korban itu, biar Allahmu yang nyamber. Oh, nabi-nabi Baal itu membuat itu. Sekian lama, tidak terjadi apapun. Nah, tapi ketika Elia melakukan hal mempersembahkan korban bakaran untuk Allah, bahkan ketika sekelilingnya dipenuhi air, korbannya itu juga disirami. Ketika Elia menaikkan doanya, api Tuhan menyambar korban itu. Dan di sana kemudian nyata bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Kemudian setelah itu Elia menumpas semua nabi-nabi Baal. Setelah peristiwa itu, hujan datang juga melalui pemberitahuan Elia. Kemudian setelah itu Ahab pulang dan kasih tahu istrinya. Nah, disitulah kemudian ayat yang kita baca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, jadi ketika Isabel itu sudah tahu kalau nabi-nabi yang ada di bawah kuasanya itu mati semua, sudah dikalahkan, dia marah. Terus dia bilang, tunggu ya, kalau besok kira-kira waktu ini aku ndak buat yang sama kamu. Isabel marah. Kemudian pesan itu disampaikan kepada Elia dan itulah yang kemudian membuat Elia dia seperti takut, kaget dan gak tahu lagi mesti gimana. Kemudian dia pergi, dia sembunyi. Dia seperti menghindar, dia seperti menyembunyikan dirinya dari ancaman yang akan dia hadapi. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kisah sebelumnya, bukankah Elia sedang ada di dalam pemberdayaan kuasa Allah? Bukankah Elia sedang berada di dalam kegerakan kuasa Allah? Bukankah Elia sedang menikmati kuasa Allah dalam hidupnya? Namun mengapa ketika situasi surut sebentar, ancaman datang, dia mulai lemah, dia goyah, dia takut, dia sembunyi. Terus dia bilang, udah stop Tuhan, cukup di sini, ambil nyawaku. Suatu tanda tanya mungkin bagi kita. Yang benar nih Elia gimana sih? Kok habis menggebu-gebu kayak begitu? Apalagi kalau kita baca narasi lengkapnya ketika dia bertanding melawan nabi-nabi Baal itu. Wih, dia begitu berani. Dia begitu yakin terhadap pekerjaan Allah. Namun persis setelah peristiwa itu, sepertinya semua keberaniannya, semua keyakinannya kayak lontor pudar rontok, brol, tidak ada semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, tapi marilah kita hening, kita tenang dan kita teduh sebentar. Pernahkah situasi seperti itu menghampiri kehidupan kita? Menghampiri kehidupanmu, menghampiri kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika di sisi lain kita pernah melihat banyak pertolongan Tuhan, ketika di waktu-waktu yang lalu kita pernah berada dalam pemberdayaan kuasa Tuhan, ketika di waktu-waktu yang lalu kita begitu tercengang-cengang dengan pekerjaan Tuhan, ketika di waktu-waktu yang lalu kita melihat, kita menyaksikan atau bahkan kita dipakai dalam kuasa Tuhan. Namun ada suatu waktu dalam hidup kita seperti kita melihat suatu lembah yang kosong. Lalu kita mulai bilang, Tuhan sudahlah aku capek. Tuhan kenapa ini terjadi? Waduh kok kayak begini ya, aku takut Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Banyak respon yang bisa kita lakukan, yang bisa keluar dari dalam hidup kita. Hal yang sama yang waktu itu sedang dialami oleh Elia. Dia begitu takut.
Hal ini hal yang wajar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita manusia. Kita manusia, kita bisa merasakan yang namanya emosi hidup kita itu turun sehingga kita ada di titik takut, kita ada di titik yang namanya mungkin khawatir, kita ada di titik yang namanya mungkin cemas, kita ada di titik yang mungkin was-was, kita ada di titik yang mungkin namanya putus asa, kita ada di titik yang namanya mungkin nggak bisa lagi berjuang sendiri. Dan pada waktu itulah Allah berkata, tetap miliki kerinduan akan kuasa Allah. Dan mari kita lihat apa yang terjadi antara Allah dan Elia pada masa di mana dinamika kehidupan Elia sedang seperti terlihat surut, turun, kayak bukan seorang nabi yang habis bikin perkara besar. Hal yang kita bisa pelajari ketika mungkin situasi kita seperti mengancam kita, situasi kita seperti memberikan desakan kepada kita, situasi di sekitar kita seperti membuat kita untuk mau menyerah, situasi di sekitar kita seperti membuat kita seperti sendiri, berjuang, tidak ada lagi orang ini di kanan kiri, depan belakang juga udah gak ada, aku sendirian tok. Situasi di sekitar kita seperti membawa kita untuk berpikir bahwa sudah cukup begini saja. Bubar udah, selesai udah. Mungkin situasi di sekitar kita sedang membuat kita hampir menyerah, putus asa, khawatir, takut, cemas, dan sebagainya. Dalam situasi yang seperti itu, apa hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang selalu merindukan kehadiran kuasa Allah? Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita mau pelajari adalah ketika situasi begitu nggak memungkinkan, ketika situasi sepertinya membawa kita untuk melihat kayaknya kuasa Tuhan itu jauh di sana gitu, ada satu langkah praktis Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kita akan berpikir mosok sih, tapi itu Allah lakukan untuk Elia. Apa itu? Yang pertama, perhatikan kondisi fisikmu. Loh, enggak salah. Ini kan lagi nunggu kuasa Tuhan yo. Harusnya itu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Betul, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa saya katakan bagian yang pertama kita harus tetap memperhatikan kondisi fisik kita. Kita harus tetap memelihara hidup kita. Kita harus tetap memperhatikan kehidupan jasmani kita. Seperti yang Allah lakukan kepada Elia. Tuhan kirim makanan. Dikasih roti, dikasih minum. Bangun, makan dulu. Oh iya, tidur lagi. Loh, bangun, makan dulu. Kalau enggak makan nanti kamu enggak bisa melakukan perjalananmu. Kenapa Allah memperhatikan perutnya Elia? Harus kenyang dulu. Harus kuat dulu, punya tenaga. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah itu lo tahu, kan Dia yang ciptakan kita ya. Allah itu tahu bahwa kita manusia yang juga masih memiliki kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Dan sebagai manusia yang utuh, seluruh kondisi kita, maka sebenarnya kondisi fisik kita juga memiliki sumbangsih dalam kita berperkara bersama dengan Allah. Kondisi fisik kita juga memiliki suatu sumbangsih dalam kita menghadapi hidup kita. Ini saya nggak lagi berbicara mengenai keterbatasan fisik sejak lahir, mungkin ada kekurangan ini itu, bukan itu Bapak Ibu Saudara yang menjadi penekanannya. Tapi kondisi fisik di sini adalah dalam situasi apapun,
mungkin engkau merasa terdesak, udah putus asa, udah bingung, udah nggak tahu mau gimana, jangan lupa rawat dirimu. Allah saja merawat Elia, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kekuatan melalui makanan jasmani. Ada orang-orang yang begitu putus asa, begitu bingung, khawatir, takut, kemudian dia mulai nggak perhatikan hidupnya. Sehingga sekitar mulai bilang, loh kok mulai kucel ya? Loh kok lecek ya? Kayak baju nggak disetrika ya, lecek. Loh kok mulai nggak ada senyum, loh kok mulai, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih bisa mempertahankan hidup kita dengan sehat, dengan baik, itu loh punya sumbangsih untuk kemudian kita kuat dan melakukan kembali pekerjaan-pekerjaan bersama dengan Allah. Untuk itu, apapun kondisi kita, jangan sampai mengabaikan kehidupan kita. Tapi bukan juga terus fokus sama makan, minum, tidur, dan sebagainya, terus lupa yang lain. Enggak. Tapi itu jangan diabaikan. Itu jangan ditinggalkan. Ada orang yang begitu frustasi, kemudian udahlah nggak usah makan, percuma makan. Loh kok percuma makan? Ya kenyang kan kalau makan, kok percuma? Orang yang begitu sudah kehabisan akal untuk melakukan ini itu, untuk mendapatkan jalan keluar, kemudian ya sudahlah biarin aja. Ada orang yang begitu pusing, begitu cemas, sampai malas melakukan apapun. Kerjaannya cuma kelentrak, kelentru, makan ya makan supaya kenyang aja, tidur ya biar nggak ngantuk, terus nggak mandi, nggak seseran. Ada orang yang begitu putus asa, kemudian tidak lagi peduli bagaimana, karena saking pusingnya, mungkin mandi, tapi kok nggak ganti baju gitu ya. Duh, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Reaksi-reaksi yang bisa keluar ketika kita mulai terhimpit. Ketika kita sepertinya melihat kuasa Tuhan itu jauh di sana. Kita bisa mengabaikan tubuh kita ini. Tapi bukankah kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia? Ciptaan yang dikasihi dan berharga di mata Allah. Allah yang menciptakan kita memiliki kuasa yang akan tetap dan terus dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga kita nggak punya alasan untuk kemudian kita stop memperhatikan kehidupan kita. Kita stop berjuang untuk hidup kita. Kita stop memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan kita. Dan kita mulai berpikir, kita mulai berkata, kita mulai berperilaku seolah-olah semuanya sudah akan berakhir. Nggak perlu makan, nggak perlu mandi, nggak perlu, ya sudah. Begitu aja, meratapi diri. Jangan ambil langkah itu. Jika engkau sedang merasa seolah-olah kuasa Allah itu jauh daripadamu. Allah peduli terhadap kebutuhan hidupmu. Dia memperhatikan, dia tahu Elia capek. Habis melakukan perkara besar, dia capek. Kemudian setelah melakukan perkara besar, di dalam kecapeannya, di dalam kelelahannya, ada ancaman datang. Allah lo paham perasaannya Elia. Allah lo tahu kondisinya Elia. Dan waktu itu Allah gak datang terus tiba-tiba bilang, bangun ngapain kamu tidur? Ayo kerja lagi untuk Tuhan. Loh ayo kamu belum selesaikan tugas pelayananmu. Loh ayo kamu belum ini, belum itu. Enggak Bapak Ibu Saudara, enggak. Allah peduli terhadap kebutuhanmu. Allah peduli terhadap kehidupanmu. Bahkan bukan kehidupan rohani saja. Kebutuhan jasmanimu, kehidupan jasmanimu, Allah perhatikan. Jangan abaikan itu. Sebab itu salah satu aspek yang perlu kita perhatikan. Ketika kita sedang berjuang untuk kita menantikan. Ketika kita sedang berjuang untuk kita melihat. Ketika kita sedang berjuang untuk kita seterusnya berada dalam kuasa Allah. Jangan abaikan kehidupan jasmani kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara,
Ketika kita melihat seolah-olah kuasa Tuhan itu udah jauh, kita kayak udah putus asa, kita udah mau menyerah. Kayak kata-katanya Elia, sudah cukup Tuhan di sini, ambil nyawaku. Yang kedua apa sih yang perlu kita perhatikan? Perhatikan bahwa kondisi yang menurun, situasi yang menghimpit, situasi yang membuat kita seolah-olah jauh dari kuasa Tuhan, situasi yang membuat kita seolah-olah kuasa Tuhan itu nggak kunjung datang untuk hidup kita, situasi yang membuat kita berpikir seolah-olah kuasa Tuhan itu kok nggak datang-datang untuk menolong kita. Situasi yang seperti itu, jika engkau sedang menghadapinya, jika engkau sedang berada dalam situasi tersebut, ingat ini, engkau nggak sendiri. Dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang, Elia, apa sih kerjamu di sini? Loh, ngapain sih Tuhan ini tanya-tanya? Emangnya Tuhan gak tahu Elia ini ngapain? Bukankah yang nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh ini, nyuruh itu tuh Tuhan? Kan semua yang dilakukan Elia itu tuntunannya Tuhan. Kan semua yang disampaikan Elia ke raja, ke rakyat itu tuntunannya Tuhan. Ngapain Tuhan tanya Elia, kamu ngapain sendek sini? Tuhan gak lagi kurang kerjaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mau membangkitkan semangat Elia dan membawa Elia untuk melihat perspektif yang lain. Kenapa? Karena perspektif atau sudut pandang Elia waktu itu seperti ini. Aku udah kerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Karena orang-orang itu loh sudah ninggalin Tuhan, ninggalin perjanjian Tuhan, hancurin mesbah-mesbah Tuhan. Dan membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Sekarang tinggal aku seorang diri yang masih hidup, terus mereka mau bunuh aku. Nah, itu perspektif Elia. Dia merasa sendiri, terkepung, gak berdaya, gak bisa lagi, makanya dia bilang sudah cukup Tuhan, selesai, ambil nyawaku. Tapi melalui apa yang Allah tanyakan, apa yang Allah interaksikan, Allah sedang mau menyapa Elia seolah-olah Allah mau bilang, kamu gak sendiri. Kamu gak sendiri. Namun memang terkadang ketika kehidupan kita ada di titik di mana kita kayak di bawah gitu, perasaan sendiri itu sering muncul ya. Perasaan sudah gak ada lagi yang berjuang sama saya. Sudah gak ada lagi yang melakukan ini itu bersama dengan saya. Saya jalan sendiri, saya berjuang sendiri, bergumul-bergumul sendiri. Jadi kayak lagunya itu. Makan-makan sendiri, minum-minum sendiri. Kalau itu lain ya. Tapi perasaan sendiri, perasaan sepi, dan tidak ada teman untuk berjuang. Itu seringkali muncul dan menghampiri kita ketika kita menghadapi situasi di mana kuasa Allah kayaknya kok masih jauh, kok nggak datang-datang untuk tolong saya. Kayaknya kok kuasa Tuhan ini nggak tak lihat-lihat sih, mana sih, ya ampun. Sampai kita buka mata begini juga kok nggak kelihatan. Kemudian kita bilang, saya udah sendiri. Saya udah lakukan ini itu tapi gak terjadi apapun. Saya berdoa pagi siang sore malam juga gak terjadi apapun. Saya sudah pelayanan ini itu tapi gak terjadi apapun. Saya sudah lakukan ini itu untuk Tuhan tapi gak terjadi apapun. Saya udah nurut sama Tuhan tapi gak terjadi apapun. Saya sudah berjuang ini itu tapi gak terjadi apapun. Malahan sekarang saya tinggal sendiri, gak ada lagi yang berjuang sama saya, gak ada lagi yang dukung saya, gak ada lagi yang menemani saya, gak ada lagi. Engkau yang sedang merasakan hal itu. Hari ini, kasih Allah sedang menyapa. Engkau tidak sendiri. Dan Allah belum selesai dalam hidup. Amin. Kuasa Allah sedang, akan, dan terus dinyatakan dalam hidup orang yang menantikan, yang merindukan, yang memiliki hasrat akan pengalaman kuasa Allah.
nantikan itu. Jangan berpikir engkau sendiri. Bukan hanya berbicara mengenai Allah nggak ninggalkan engkau, tetapi juga sedang berbicara bahwa dimanapun sedang banyak orang yang berjuang. Pejuang-pejuang iman di seluruh belahan bumi itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Nggak cuma kita yang lagi punya pergumulan, nggak cuma kita yang lagi nunggukan kuasa Tuhan, nggak cuma kita yang lagi menunggu mujizat Tuhan, nggak cuma kita yang lagi nunggu pertolongan Tuhan, nggak cuma kita yang lagi menunggu uluran tangan Tuhan. Kita nggak sendiri, bangkit dan berjuanglah di dalam perjuangan imanmu, karena kuasa Allah akan dinyatakan. Amin. Kita nggak sendiri, dan tulisan tangan Allah untuk hidup kita belum selesai. Dan kita percaya bahwa Allah merancangkan segala sesuatu yang baik bagi dia yang mengasihi Allah. Amin. Maka ketika Allah bertanya, Elia, apa kerjamu di sini? Allah sedang mau menyapa Elia. Kamu nggak sendiri, Elia. Kamu nggak sendiri. Makanya kemudian di akhir Allah bilang, ada jumlah tertentu orang yang masih setia kepada Allah, nggak nyembah Baal. Kamu nggak sendiri memperjuangkan imanmu. Kamu nggak sendiri setia kepada Allah. Kamu nggak sendiri merindukan kuasa Allah. Yang ketiga, ketika situasi itu seperti membawa kita melihat, kok jauh sih, kok nggak datang-datang sih, kok nggak ada sih, kok nggak kelihatan. Yang ketiga, mari kita belajar untuk menarik diri dari segala kebisingan, bahkan kebisingan pikiran kita sendiri, kemudian mulai melihat, mungkinkah Allah ada di dalam angin sepoi-sepoi? Maksudnya apa sih? Apa ya saya harus ke teras rumah, mindahin kursi, taruh di teras, terus duduk nunggu angin sepoi-sepoi gitu Enggak, Bapak Ibu Saudara. Lah kalau gitu terus gimana? Saya itu tinggal di tempat yang enggak ada terasnya, saya mau duduk di mana Bapak Ibu? Nah, ya toh? Nah, bukan nunggu angin yang begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi gini, terkadang kita merasa kuasa Tuhan itu tidak datang-datang. Terkadang kita merasa pertolongan Tuhan itu tidak datang-datang. Terkadang kita merasa kita sendiri dan gak ada lagi pertolongan Tuhan. Kita kayaknya udah mengharap-mengharap, udah berseru memanggil namanya, udah berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Kagak, mana? Gak hampir-hampir. Tuh. Karena mungkin pemikiran kita ketika kita bilang, saya rindu kuasa Tuhan. Saya rindu mengalami kuasa Tuhan. Kadang kita selalu berpikir mengenai suatu hal yang wah. Dalam angin kencang, dalam gempa yang goyang-goyang semua, dalam api yang menyambar-nyambar. Padahal Bapak Ibu Saudara, hari itu Allah menyapa Elia. Tidak di dalam kedahsyatannya, tidak di dalam kemegahannya, tidak di dalam gegap gempita semua yang wow, enggak. Tapi dalam angin sepoi-sepoi, Allah datang dan menyapa Elia. Mungkinkah saat ini Allah sudah mulai menyapamu? Mungkinkah saat ini Allah sedang bergerak melalui angin sepoi-sepoi dalam hidupmu? Namun engkau belum merasakannya. Karena yang engkau tunggu adalah, angin yang kencang, api yang menyambar. Ini itu yang wow di mata dan pikiran kita. Sehingga seolah-olah kita rasa kuasa Tuhan kok jauh, kok gak datang-datang. Padahal Tuhan sudah sapa kita melalui kelembutan kasih-Nya. Allah kita Allah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang gak cuma bisa kerja dengan satu cara.
mujizat itu harus tunggu ada KKR, terus pendetanya berdoa, terus baru sembuh. Oh, kalau mau mengalami ini tuh harus lewat suatu doa yang drum gembrang-gembreng, semua rame-rame, kumpul-kumpul, doa rame-rame, baru pertolongan Tuhan terjadi. Oh, kalau mau mengalami, kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita menunggu segala sesuatu yang wow, yang gegap gempita, kita menunggu segala sesuatu yang wah dalam pemikiran dan pemandangan kita. Saya mau tanya, era pandemi ketika kita harus social distancing, physical distancing, apa yang masih bisa sih kita menghadiri KKR di ruangan yang besar, rame-rame, kan nggak boleh kumpul banyak-banyak. Lalu apa kemudian Tuhan nggak bisa bikin mujizat untuk kita? Bisa. Hal kedua, lalu apakah mujizat atau penyataan kuasa Tuhan kepada kita harus sesuai dengan yang kita bayangkan? Oh, yang saya bayangkan itu A jadi B. Jadi kalau nggak A jadi B, nggak mujizat, nggak kuasa Tuhan, nggak pertolongan Tuhan. Tunggu Bapak Ibu Saudara. Terkadang Allah melakukan mujizat itu step by step. Terkadang Allah melakukan atau menyatakan kuasanya dan pertolongannya itu pelan-pelan. Nggak selalu Allah itu kerjanya gini, dari putih jadi hitam, hitam jadi putih. Memang ada kalanya, hitungan detik, siapa percaya, sembuh, sembuh, breng. Siapa percaya, pulih, pulih, pulih. Oh, tiba-tiba Tuhan kirimkan ini donatur untuk bisnis saya yang sudah kolaps dan sebagainya. Oh, besar. Wow, jumlahnya gede. Loh, apakah hanya itu yang kita katakan sebagai kuasa Allah? Mari kita tenang dan teduh Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa angin sepoi-sepoi yang Tuhan kirimkan untuk menyertai hidup kita, itu ada. Dia nggak jauh. Dia mau menyapa kita melalui cara yang berbeda. Karena dia selain mau menunjukkan kuasanya yang begitu rupa, dia juga sedang mau menyapa kita di dalam kelembutan kasih-Nya. Jangan berpikir kuasa Tuhan hanya mengenai gempa, api, dan angin kencang. Tapi mari mulai belajar untuk melihat angin sepoi-sepoi ada Tuhan. Amin. Lihat dan rasakan bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Nantikan itu dengan suatu kerinduan yang gak pernah padam Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kehidupan kita senantiasa dipenuhi oleh penyataan kuasa Tuhan dari hari ke hari. Tetap jaga kehidupanmu, perhatikan kehidupanmu. Jangan stres frustasi lalu gak hiraukan hidup kita lagi. Gak hiraukan keluarga kita lagi, gak hiraukan kesehatan, kebersihan kita lagi. Gak hiraukan lagi, gak usah dikerjain lah, dikerjain gak dikerjain sama-sama bangkrut, ngapain juga gua kerjain. Gak usah dipeduliin lah, dipeduliin gak dipeduliin tetap aja begitu, udah biarin aja, goodbye. Jangan. Ingat, kita gak berjuang sendiri. Ada Allah. Dan ada pejuang-pejuang iman yang lain yang sedang berjuang bersama-sama dengan kita. Karena Allah belum selesai dengan hidupmu, belum selesai dengan hidup saya. Dan mari kita belajar untuk melihat. Ada percikan-percikan kasih Allah sebelum kita melihat gerojokan kasih Allah. Ada hembusan-hembusan kuasa Allah sebelum kita merasakan hembusan yang kencang dari kuasa Allah. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa bersama-sama. Saya rindu sebelum kita berdoa, kita mau teduh di hadapan Tuhan, kita membuka diri kita dan kita belajar jujur sama Tuhan. Adakah mungkin kita mulai capek menunggu kuasa Tuhan? Adakah mungkin kita mulai abai dalam hidup kita karena kita sepertinya ngelihat pertolongan Tuhan tidak kunjung datang? Adakah mungkin kita hampir menyerah karena kita merasa kita sendiri dan semuanya sudah hampir berakhir? Adakah mungkin kita mulai berpikir untuk menyerah karena kita tidak lihat-lihat itu kuasa Tuhan yang dalam gegap gempita kebesaran? Allah sedang menyapamu saat ini. Allah sedang menghembuskan angin sepoi-sepoi kasih dan kuasanya untuk engkau. Pedulikan kehidupanmu, pedulikan sesamamu. Bangkit di dalam imanmu dan tetap berjuang. Dan mari buka mata rohani kita bersama untuk melihat sentuhan-sentuhan kecil Allah yang kemudian akan dirangkai menjadi suatu sentuhan kuasa yang besar. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau enggak pernah jauh dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyatakan perhatianmu, Engkau selalu menyatakan kebaikanmu dalam hidup kami. Namun apabila kami mengalami situasi yang membuat kami terhimpit, membuat kami merasa menyerah, membuat kami merasa sendiri, membuat kami seolah-olah gak berdaya, Tuhan, kami berseru kepadamu saat ini. Kami mau melihat penyertaan Tuhan di sini. Kami mau melihat bahwa rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan kebaikan yang belum selesai Engkau kerjakan. Engkau masih sedang terus bekerja dalam hidup kami untuk segala sesuatu yang baik. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami enggak menyerah. Berikan kami kekuatan untuk kami melihat bahwa kami sedang berjuang bersama-sama dengan pejuang iman yang lain. Dan kami memiliki Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Kami gak pernah sendiri Tuhan. Bahwa kami untuk kami tetap bisa merawat hidup kami. Karena kami menghargai diri kami sebagai ciptaan yang dikasihi Allah. Sehingga dengan semuanya itu Tuhan, kami bisa mulai melihat. Kami bisa mulai sadar, kami bisa mulai merasakan adanya sentuhan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terus berikan kami kerinduan, terus berikan kami pengharapan, terus berikan kami keberanian untuk kami merindukan, memiliki kehausan dan kelaparan, memiliki suatu hasrat untuk merasakan, untuk melihat, untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Di dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur. Dan kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Iya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Benoni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, singer, para pemain musik, bahkan tim multimedia, bahkan seluruh jemaat untuk doa-doanya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah online pada minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, ya pengumumannya minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah. Ya, untuk minggu depan kita ada 2 ibadah, yaitu secara offline, yaitu secara langsung diadakan di gereja jam 7 pagi, dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir karena faktor usia ataupun karena alasan-alasan yang lain, bisa tetap mengikuti secara online di rumah masing-masing. Tetap channelnya di GSJA Haleluya Mondoroko. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti secara langsung di rumah masing-masing.
Dan minggu depan akan ada ibadah sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, untuk unsur perjamuan kudus akan dibagikan lewat KKA ataupun diantar ke rumah masing-masing. Dan tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap konsumsi makanan yang sehat dan minum vitamin supaya tubuh kita tetap sehat. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur sebab Tuhan telah memberkati ibadah kami, baik kami yang ada di rumah ataupun kami yang saat ini juga mengadakan ibadah secara offline di gereja. Kami percaya Engkau telah menjamah dan melawat kami semua. Engkau telah memakai dan mengurapi hamba-hambamu, dan kuasa kebenaran firman-Mu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang dewasa sampai orang tua, para lansia, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati, menyertai, memimpin, melindungi, menolong. Engkau sendiri Tuhan yang akan senantiasa membawa kami kepada jalan kemenangan Tuhan. Tuhan akan menganugerahkan kesehatan kepada setiap pribadi kami. Engkau menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat. Kami terus menjadikan Engkau ya Tuhan sebagai tempat perlindungan kami, sebagai tempat perteduhan kami, dan Engkau yang kami andalkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan akan menjamin kelangsungan kehidupan kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan senantiasa Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan mengembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia, dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat beraktivitas.